yang mana pangkalan data kampus Universitas Ibnu Khaldun itu sudah ngelink ke pangkalan data yang ada di pendidikan tinggi. Ternyata tidak ditemukan nama yang bersangkutan pada tahun atau angkatan yang bersangkutan 2014. Pak Edi, boleh dijelaskan Pak awal mulanya permasalahan ijazah palsunya Rasman sehingga kampus ini keberatan karena beliau tidak terdaftar di kampus ini, awalnya seperti apa sih Pak muncul polemik itu? Baik, perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan ijazah saudara R yang selama ini diakukan diterbitkan oleh kampus Universitas Ibnu Khaldun, itu kami menyampaikan bantahan atau keberatan karena ijazah tersebut memang tidak diterbitkan di kampus Universitas Ibnu Khaldun di bawah lembaga Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun dan alamatnya berada di Jalan Pemuda 1 Kafling 97. Kami mengetahui peristiwa ini berawal dari kedatangan rekan-rekan dari asosiasi, salah satunya adalah KAI yang meminta konfirmasi tentang keabsahan ijazah yang bersangkutan. Ternyata ketika kami cek di pangkalan data kampus, yang mana pangkalan data kampus Universitas Ibnu Khaldun itu sudah ngelink ke pangkalan data yang ada di pendidikan tinggi. Ternyata tidak ditemukan nama yang bersangkutan pada tahun atau angkatan yang bersangkutan 2014. Kemudian kami ditunjukkan bukti jasa yang lalu dicocokkan, dikonfirmasi dengan database kami, ternyata ijazahnya pun berbeda dari bentuk tampilan fisik maupun penanda tangan. Jadi kalau ijazah dari Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Jalan Pemuda di bawah Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun atau YPPIC itu menggunakan hologram dan dicetak itu di Peruri. Jadi bukan ijazah kertas biasa, tetapi kita menggunakan kertasnya kertas berharga. Lalu penanda tangan yang dibubuhkan di ijazah pun berbeda. Pada masa itu Dekan Fakultas Hukum adalah Ibu Rahma. Kalau dari yang dimiliki Pak Rasman, kami lihat bukan Ibu Rahma. Jadi praktis bantahan yang kami sampaikan sesuai dengan data ataupun fakta yang dimunculkan. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya. Terus langkah hukum apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak Ibnu Khaldun terkait itu? Ada yang merasa dirugikan atau tidak? Ya, tentu dengan adanya peristiwa itu kami merasa keberatan. Keberatannya adalah yang pertama, nama baik ataupun nama besar Universitas Ibnu Khaldun yang sudah berusia 65 tahun. Jadi UIC itu lahir pada tahun 1956. Sudah menghasilkan begitu banyak orang-orang hebat yang pada saat ini pun sebagian masih eksis di pemerintahan. Dengan adanya ijazah yang diterbitkan oleh UIC, kemudian digunakan oleh seseorang yang mohon maaf agak kontroversial, tentu ini merupakan presiden yang tidak baik. Maka wajib bagi kami untuk mengklarifikasi, kemudian menyampaikan keberatan, dan yang terakhir kami mengambil langkah-langkah hukum, yaitu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Di sini kami tegaskan bahwa laporan ini adalah lebih berfokus kepada badan penyelenggaranya, yaitu YPUIC atau Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. Kenapa demikian? Karena YPUIC itu sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan nama UIC. Kenapa demikian lagi? Karena
Akta YPUIC itu adalah akta yang dibuat dengan menggunakan data-data palsu yang disampaikan kepada notaris, walaupun ya saya garis bawahi, walaupun akta ini didaftarkan di Kemenkumham dan mendapatkan nomor. Tetapi kalau kita bicara legal standing, ketika akta YPUIC didirikan dengan menggunakan dokumen yang palsu, tentu dengan sendirinya batal demi hukum pendaftaran itu. Bukti kepalsuannya apa? Bukti kepalsuannya adalah saat ini orang yang mengajukan pembuatan akta YPUIC sudah dilaporkan ke polisi pada tahun 2011, kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan dan divonis hukuman 2 tahun penjara. Jadi sudah inkrah, sudah divonis, dan sekarang yang bersangkutan sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Hal itulah yang saya berterima kasih kepada rekan-rekan media dengan meminta klarifikasi kemudian menayangkan sehingga masyarakat terang benderang memilih kampus seperti apa, UIC seperti apa, dan itulah UIC yang sebenarnya. Semua prodi yang ada di sini sudah terakreditasi, bahkan untuk prodi hukum itu kita baik sekali atau B pada masa itu. Ya, jadi sudah sangat memenuhi syarat untuk rekan-rekan yang akan kuliah kemudian ingin melanjutkan jenjang karir itu sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu sudah memenuhi syarat. Kira-kira begitu. Pak, melaporkan ke Polda tanggal berapa Pak kalau boleh tahu? Ini saya agak lupa. Kita melaporkan ke Polda, yang pertama tadi kita laporkan adalah YPUIC, kemudian si pengguna itu termasuk salah satu yang kita laporkan, walaupun mohon maaf nih, walaupun saudara R menyatakan bahwa beliau adalah korban. Seharusnya kalau korban lapor, jangan ngotot merasa benar. Ini yang saya titip pesan untuk Abang R yang saya hormati dan saya banggakan, ya, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kalau Abang merasa sebagai korban, silahkan laporkan YPUIC. Abang akan menjadi barisan yang membersihkan sistem akademik atau pendidikan yang ada di negeri ini. Tanggal 29 Juli nih Pak, kalau aku lihat masuk laporannya di Polda Metro. 29 Juli ya? Oh ya, sorry. Saya agak lupa karena begitu banyak kami dipanggil untuk memberikan keterangan. Jadi saya sampai lupa ini laporan kita itu yang mana, terus laporan orang lain yang mana, dan semuanya sudah berjalan. Saya pun juga nanti tanggal 26 itu diundang oleh Polda Sumatera Utara untuk memberikan keterangan atas laporan seseorang. Ini saya kira tadinya laporan di sini ternyata beda lagi gitu. Makanya tanggal 29 Juni itulah waktu kami datang ke sana, kemudian sudah berproses, dan setelah itu bertubi-tubi diundang untuk menjadi saksi bahkan di Mabes Polri. Ya, jadi saya mohon maaf tadi agak lupa karena begitu banyaknya laporan tentang hal ini oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Pak, itu tanggal 29 Juli laporan awal, terus perkembangannya sekarang sudah seperti apa Pak? 29 Juli laporan awal yang saya dengar dari Polda itu dilimpahkan ke Mabes Polri perjalanannya. Apakah ini ada kaitan dengan begitu banyaknya jumlah laporan atau kualitas kasus ini dianggap besar sehingga dilimpahkan ke sana. Dan untuk di Poldasu itu sudah ada peningkatan status. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan Dekan Fakultas Hukum sudah diperiksa, ini pemeriksaan tambahan lagi untuk peningkatan status yang terlapor. Gitu. Pak, ini kan saya juga tadi sempat lihat, jadi nama Ibnu Khaldun tercoreng nih, apalagi sampai di Google Map ada yang bilang, ini kampusnya si Rasman ya, gitu-gitu maksudnya Pak. Ini jadi efek dominonya
masalah Rasman ini jadi membuat nama baik kampusnya tercoreng juga ya Pak? Ya, tetapi saya tetap melihat dalam dua sisi. Satu sisi makanya tadi saya bilang yang saya hormati dan saya banggakan Pak Rasman karena membuat kampus kami itu lebih terkenal. Orang jadi ingin lebih tahu. Dan tentunya ini juga mohon maaf dalam promosi itu ada promosi negatif dan positif untuk menjadi terkenal. Sekarang kami mengemas bahwa dengan makin banyaknya orang pengen tahu Universitas Ibnu Khaldun seperti apa, kami sajikan kondisi yang sebenarnya. Jadi ya saya bersyukur kita di dunia pendidikan selalu berusaha untuk mengambil hal-hal yang positif walaupun ada satu kejadian yang negatif. Terlepas dari proses hukum yang kami lakukan. Kira-kira seperti itu. Kalau bahasa pansos ya boleh lah, nggak apa-apa lah, pansos sedikit nggak apa-apa. Saya terima aja. Yang penting makin banyak orang yang tertarik karena pengen tahu, setelah tahu Universitas Ibnu Khaldun bagus, mereka daftar. Nah itu saya bersyukur. Pak, melaporkan ke Polda pasalnya Pak pencemaran nama baik atau apa? Selain itu mungkin ada lagi? Ya, pasalnya adalah menggunakan akta palsu, kemudian memasukkan akta palsu, memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Nanti mungkin Pak Rasman itu akan diperiksa di menggunakan akta palsu mungkin ya. Saya tidak begitu memahami arah penyidik. Yang jelas apa yang mereka inginkan kami berikan. Ada 4 bundel setebal ini yang kami sampaikan ke penyidik dan beliau-beliau sudah mulai memeriksa dan mendalami. Itu terkait apa spesifikasi akta yang asli atau gimana Pak? Ya, akta yang asli dan ini produknya adalah ijazah. Ya, ijazah kami juga sudah menyertakan ijazah pada tahun terbitan pada masa itu. Jadi kami sampaikan yang mana kami sebutkan ijazah itu menggunakan kertas berharga dicetak peruri, bahannya seperti apa, kemudian ada hologram dan sebagainya. Itu kami berikan contoh yang pada tahun penerbitan yang sama, 2014. Bahkan kalau nggak salah ada juga tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya, jadi ada pembanding. Pak, kalau masalah kuliah kan pasti beliau nggak pernah kuliah sama sekali ya karena ijazahnya palsu ya di sini otomatis gitu Pak. Tapi pernah nggak sih sebelumnya dia datang ke sini beberapa kali Bapak lihat gitu atau nggak pernah sama sekali Pak lihat beliau? Kalau di sini tidak pernah sama sekali. Saya berani menyatakan itu karena memang tidak pernah, bahkan mendaftar di sini juga tidak. Dan itu saya ada buktinya, tanda terima pembayaran bukan kami yang mengeluarkan juga. Kalau persoalan di sana apakah beliau kuliah atau tidak, waduh, mesti ditanya di sana kampusnya ada nggak gitu. Kalau kampusnya nggak ada ya, sorry itu saya mungkin kuliahnya mungkin di DPR di bawah pohon rindang. Iya. Ijazah yang asli tadi mau bilang ada hologramnya, sedangkan yang ditunjukkan oleh beliau nggak ada hologramnya Pak? Nggak ada. Benar ya? Iya, nggak ada. Pak, ini melaporkannya pihak Rasman tunggal atau mungkin ada pihak-pihak yang mungkin diduga untuk membantu Rasman karena kan membuat ijazah itu nggak mungkin beliau sendiri gitu Pak. Apa sih ada yang orang suruhannya lah atau mungkin ijazah yang membuat gitu Pak? Betul, sementara yang kami laporkan adalah lembaganya yang menerbitkan ijazah tersebut, kemudian Pak Rasman turut serta karena menggunakan ijazahnya. Terkait dengan pengembangan yang akan dilakukan oleh penyidik, tentu itu penyidik lebih paham lah, lebih paham. Kami juga tidak bisa menggaiden harus seperti apa, hanya saja semua permintaan penyidik tentang bukti dan saksi kami berikan yang ada di sini. Jadi sudah kami sampaikan siapa saja saksinya, dokumen pendukungnya apa kami serahkan. Pak, untuk agendanya tadi Bapak bilang berkasnya sudah dilimpahkan ke Mabes Polri ya Pak ya? Iya. Ya, perkembangannya seperti apa dan mungkin agenda kedepannya akan ada pemanggilan dari pihak YPPIC ke Mabes atau seperti apa? Sepertinya akan segera dilakukan pemeriksaan tambahan untuk meningkatkan status. Ini cepat-cepatan nih, Mabes Polri
apa dengan Polda Sumatera Utara ini cepet-cepetan. Saya lihat kinerja mungkin di Sumatera Utara juga atensi kasus ini mungkin merebak, jadi juga cepat juga. Karena baru 2 pekan dari saksi sudah naik statusnya. Yang terakhir panggilan untuk kami untuk memberikan keterangan tambahan guna meningkatkan status terlapor. Pak, ini kenapa bisa ada laporan ke Polda Sumatera Utara nih Pak? Sedangkan kan kampusnya di Jakarta nih Pak. Mungkin dari pihak yang sebelah gitu. Kenapa bisa ke sana gitu? Saya menduga, ini dugaan ya. Saya menduga mungkin ada tanda kutip korbannya atau orang yang tidak puas dengan Pak Rasman sehingga yang bersangkutan melaporkan bahwa mungkin ya, ini kita sama-sama menduga, kalau salah saya boleh dikoreksi. Seseorang mungkin menunjuk beliau jadi kuasa hukum, kemudian mungkin pekerjaannya tidak memuaskan, dicari tahu ini pengacara beneran nggak sih? Mungkin seperti itu.